Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan harian firman Tuhan Jumat tanggal 14 Oktober 2022. Dari HKBP Distrik 29 Deli Serdang, kami mengajak kita sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun dan terang dalam melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sebelumnya menyanyikan sebuah lagu pujian dari buku Ende nomor 837 ayat 1, Sadahuta Nama Cai Uli. Sadahuta nama Cai Uli, Sambulon ni tondi tadoi, bagas ni debata amai, di parade di namonangi, sogodi surgoi, sai paju pandoi tadisi. Sogodi surgoi sai paju pangdohi tadisi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 1. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kata kemah dan kediaman di bumi dipakai di sini untuk menggambarkan tubuh manusia. Kata yang berbeda secara sifat dimunculkan dengan kata kediaman kekal. Keduanya bertentangan karena kediaman kekal tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian tubuh manusia mengalami kematian untuk memasuki kediaman kekal, yaitu sorga yang bersifat kekal. Lalu bagaimana hidup kita di bumi selagi masih hidup di dunia ini? Di sini hanya sementara. Jangan sampai lupa kita seolah tinggal di dunia ini selamanya. Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal. Sejatinya dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 3, di sana tidak ada maut, perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala air mata akan dihapus. Oleh karena itu, melalui firman ini kita diajak. Pertama, menempatkan hidup sebagai sebuah perjalanan atau peziarahan yang harus berakhir pada keabadian. Kediaman kita di bumi dibongkar, Allah menyediakan kediaman kekal di sorga. Rasul Paulus berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus 15 ayat 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 33 ayat 18. Hal itu membuat kita bersuka cita sebab Allah memberi janji yang pasti melalui Roh Kudus-Nya supaya kita merindukan dan selalu mewujudkan perkara-perkara surgawi. Yang kedua, hidup ini adalah kesempatan. Kita hanya hidup sekali di dunia. Tidak ada yang dua kali. Setelah kita hidup sekali, maka selebihnya kita akan mati. Kehidupan di dunia akan berlalu. Lalu kita kemana sesudah itu? Tudia ho dung mate ho, kata orang Batak dalam lagu spiritualnya. Alusima, alusima, kata lagu itu lagi mencecar. Mungkinkah kita diam membisu? Kalau diam membisu, itu pertanda bahwa kita kehilangan hakikat hidup. Hidup adalah soal tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? Tanggung jawab dalam kesempatan. Kesempatan yang dipergunakan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kesempatan di dalam kesempitan. Bukan kesempatan menyalahgunakan kemerdekaan untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan.
Kesempatan yang diberikan Tuhan adalah kesempatan yang diubah menjadi keberhasilan, dan hanya orang yang mau berusaha yang bisa melakukannya. Yang ketiga, jangan jadikan hidup ini ribet. Sebuah ilustrasi dari kehidupan tukang parkir sangat praktis menjadi inspirasi bagi kita. Sewaktu ada seorang yang datang dan mengambil mobil atau motor yang diparkirnya, dia akan dengan senang hati memberikan apa yang diparkirannya itu, karena ia tahu benar bahwa apa yang diparkirannya itu bukanlah miliknya, hanya mampir saja. Tidak akan ada seorang yang bekerja sebagai penjaga parkir menghalang-halangi pemilik mobil atau motornya untuk mengambil kembali apa yang dia titipkan kepada penjaga parkir itu, karena dia tahu bahwa itu semua cuma titipan saja. Demikianlah hidup ini harus kita pakai untuk menjaga yang terpenting, yaitu jiwa dan roh kita, supaya jangan diikat oleh hal-hal duniawi. Semua yang lain adalah titipan. Yang paling berharga adalah jiwa dan roh kita untuk dapat mengenal dan bersatu kembali dengan sang pemiliknya ketika kita memasuki kediaman yang kekal itu. Untuk itu, marilah kita hidup di dalam terangnya, dan Tuhan menguatkan, menghayati firman ini melalui rohnya. Jadilah berkat bagi dunia, kamu pun akan diberkatinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah hidup kami di dunia ini adalah kediaman-Mu yang membawa pasti kediaman-Mu kekal. Kuatkan kami memakai kesempatan yang ada meraih kebahagiaan surgawi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.